Puji Tuhan, Shalom. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari saat ini saudara kita akan membuka firman Tuhan tentang Kingdom Explosion, ledakan kuasa Tuhan. Dan ketika Kingdom Explosion itu ada di tengah-tengah kita, maka Alkitab mengatakan inilah yang akan terjadi. Matius pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10, 11. Matius 4 ayatnya yang pertama sampai 11. Kita akan baca bergantian, saya akan mulai kemudian saudara. Matius pasalnya yang keempat ayat 1 sampai 11. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ayat 2. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ayat 4. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Ayat 6. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. 8. Dan berkata kepadanya, semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ayat 10. Nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. 11. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika kemarin saudara kita sama-sama berdoa, Tuhan memberikan dua kata, yaitu nyala iblis. Saya berpikir, saudara, nyala iblis ada di mana ya, saudara? Dan Alkitab mengatakan di dalam ayatnya yang ke-10, firman Tuhan berkata seperti ini. Lalu berkatalah Yesus kepadanya, nyala iblis. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini yang namanya kingdom authority, otoritas kerajaan Allah. Ketika hari-hari ini kita bergerak dalam otoritas kerajaan Allah, maka setiap penguasa-penguasa di udara harus takluk. Setiap kuasa-kuasa kegelapan harus tunduk menjilat. Alkitab berkata, semoga Allah sumber damai sejahtera, menghancurkan iblis di bawah kakimu. Jadi iblis ada di bawah kaki. Bilang kiri kanan, iblis ada di bawah kaki. Nah, Alkitab berkata, nyala iblis. Saudara kemarin ketika pada minggu yang lalu ketika pulang dari gereja, saudara ketika hujan 2 minggu yang lalu, ketika pulang dari tempat ini, kami saudara lewat di jalan di Madidir, tiba-tiba saya lihat begini, lah kenapa ya ini pemuda ini berjalan di tengah jalan, hampir di tengah ya saudara. Kemudian saya lihat-lihat, tapi sudah belakangan saudara rombongannya Joy. Kemudian ketika sampai kami bercakap, kami melihat ada seorang pemuda di jalan. Saudara ya, dia bicara-bicara, mungkin pikir orang gila. Ketika kami tiba sampai di rumah, ada seorang ibu. Ibu itu sedang menangis bersama dengan diantar oleh Pak Kago. Ya, ketika itu saya katakan, ya kenapa Bu? Kenapa Pak Kago? Oh dia bilang, Bu, tolong doakan. Tolong datang hamba-hamba Tuhan ke rumah kami. Anak saya tadi malam satu hari itu, dari tadi malam itu kerasukan setan. Ya saudara, kemudian kami pergi di satu tempat, di alamat mereka. Dan ketika saya lihat, wah, saya kaget, ternyata anak yang kita lihat di jalan. Saudara, anak yang kita lihat di jalan yang sudah mau berjalan di tengah, itu ternyata yang ibunya datang di rumah. Dan saudara tahu, anak itu diikat oleh roh-roh jahat. Kenapa? Seluruh badannya penuh tato. Ya, di belakangnya ada tato Lucifer, di kakinya ada tato naga. Saudara, dan dia dari pakai obat. Begitu juga dengan adiknya. Saudara, dan adiknya berkata begini, kami kutuk-kutuk sama Tuhan Yesus. Wah, saya bilang gawat ini. Saudara, anak itu, saudara di ruangan yang kira-kira 2x3, waktu itu dia terbanting ke sana, terbanting ke sini, tiba-tiba berdiri, tiba-tiba jatuh kepalanya. Ya
Ya saudara, dan kami mulai berdoa, saudara. Dan tiba-tiba Kak El bilang begini, "Kenapa DP muka sama dengan tuh digambar?" Ya, apa yang dia gambar di di pahanya itu tiba-tiba mirip dengan dia. Sudah ada. Kemarin kan kita baru pimpin hamba Tuhan Pak Neles pimpin, kita melawan legion, roh-roh jahat. Dan kemudian saudara kita terus berdoa. Tiba-tiba dia berdiri, tiba-tiba rasanya mau terbang, dia terbanting ke sana. Iblis mempermainkan dia. Setelah ditanya, ternyata keluarga mereka, saudara, dimulai dari papa mereka, suka-suka pergi di batu pina betengan. Tapi puji Tuhan DP papa sebelum mati itu bertobat. Kemudian anaknya semuanya pergi ke batu pina betengan. Kalau yang satu, dia saudara? Dia yang bilang dia kutuk Tuhan Yesus. Saya bilang, "Kenapa kamu?" Dia bilang, "Bu, dulu saya pemenang jiwa. Dulu saya banyak bawa orang ke gereja. Itu ada sertifikat SPK pemenang. Tapi saya kecewa. Kenapa Tuhan tidak menyembuhkan papa saya? Kenapa papa saya ketika bertobat dia mati?" Saya diam. Saya katakan, "Nak, Tuhan punya rencana. Dan setelah engkau meninggalkan Tuhan, apa yang iblis perbuat padamu?" Dia diam. "Apakah kamu mau menerima Yesus?" Dia diam. "Mari kita kok sekutu-kutuk Pak Tuhan Yesus. Apakah engkau mau menerima dan mau bertobat?" Iya. Dia bilang, "Sana tapi kakak dari tadi malam orang pakai obat." Saya bilang, "Kamu lihat iblis membanting dia ke sana kemari, ke sini ke sana. Tapi kita akan berdoa." Setelah kami berdoa, saudara, kami pulang. Beberapa orang kami pulang. Dan saya berpikir begini, iblis apa itu tadi kan? Saudara, kita pikir itu iblis belum keluar. Saudara ya, tapi besoknya ketika telepon saya bilang ada tim berikut mau pergi. Orang tidak boleh menyerah iblis ini. Ya, saya pikir Tuhan Yesus sudah mengalahkan dia di atas kayu salib. Tapi ibunya bilang begini, "Bu, pepi gitu setan so keluar. Kita pe anak so tak tidur nanti tak bangun so malam." Kong dia bilang, ya saudara, beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saudara, waktu kita saling menatap, saudara, dia garang. Begini Kak El, awas jangan dia pukul. Kita bilang, "Tuhan Yesus mengasihi engkau. Masa memberontaknya engkau kepada Tuhan, masih ada jalan keluar." Ya kan, legion yang mengikat itu orang 2000. Ya Yesus pergi untuk apa saudara? Konfrontasi. Sekarang tidak ada waktunya kita tunggu di tempat. Dulu iblis yang teror-teror kita. Tetapi sejak Kingdom Explosion, kita yang akan menerobos. Kita masuk di markas-markas. Saudara lihat Daud bilang apa? Kenapa dia tidak takut Goliat? Dia bilang apa? Ketika ada ketika ada singa yang memakan anak dombaku, tak dusu pa singa, tak rabe DP mulu, tak buka kasih keluar, tak tarik DP jangkut. Saudara, ini bukan dusu anjing. Ada di sini yang dusu-dusu singa. Bilang kata spirit Daud. Datang anjing, sudah Jo. Ya saudara, iblis, saudara, ketakutan dengan Daud. Lihat Goliat tantang. Goliat belum datang, siapa yang mendatangi Goliat? Daud. Daud bilang apa? Pada hari ini juga engkau mendatangi aku dengan tombak, pedang lembing. Tapi aku, kenapa sekarang kita datang pangana? Bukan Ana mau datang kemari, kita mau datang pangana. Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang engkau tantang. Dan pada hari ini Tuhan, dia bilang Tuhan akan mengalahkan engkau dan Tuhan akan menyerahkan engkau kepadaku. Aku akan memenggal kepalamu, mengalahkan engkau dan memberikan mayatmu menjadi makanan burung. Supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa di Israel, di Kingdom Vision, di Indonesia ada Tuhan. Dulu kita status bertahan. Tapi ketika Roh Allah bekerja, kita status menyerang. Amin. Amin. So boleh Jo. Saudara lihat mulai masuk tanah perjanjian. Apakah Yosua tunggu-tunggu ditampah? Enggak. Sampai Yeriko bilang, "Gila dorang. Tuh orang ini pahlawan gagah perkasa. Tuh orang tembok tebal." Tetapi apa? Yosua tidak meremehkan. Oh kalian gagah perkasa. Tapi kalau mau dibandingkan dengan Tuhan kami, kalah jauh. Goliat memang tinggi besar kalau dibandingkan dengan manusia. Tapi kalau dibandingkan dengan Tuhan kami, Goliat tidak ada apa-apanya. Saudara, dibandingkan dengan Tuhan kita,
bandingkan Tuhan kita dengan spirit-spirit apa? Ketakutankah? Kekhawatiran? Tidak ada apa-apanya. Datangi dengan firman yang ada di mulutmu. Datangi saudara. Hari ini saya merasa ada sebuah perbedaan yang jauh. Ini yang namanya kingdom authority. Dulu kita status quo. Bertahan. Tapi Alkitab berkata sekarang tidak. Inilah pejuang-pejuang roh, spirit warrior. Kita tidak mengalahkan berdasarkan kekuatan kita. Tetapi roh harus dilawan dengan roh. Yang dapat lawan roh setan hanya roh Allah. Sejak Daud dipenuhi dengan Roh Kudus berkuasa atasnya, Daud berubah menjadi manusia lain. Dia tidak takut apapun. Saya berharap apapun yang kita hadapi, jangan takut. Miliki iman, miliki kepercayaan. Engkau adalah sebesar imanmu. Berapa besar engkau? Sebesar imanmu. Bilang kiri kanan, engkau sebesar imanmu. Kalau imanmu andai kata angka 1000, itulah engkau. Tapi kalau imanmu 5, itulah engkau. Engkau dan aku sebesar iman kita. Iman adalah magnet. Kenapa saudara? Dua pengintai dikirim ke Yeriko karena Tuhan terpukau dengan iman seseorang yang bernama Rahab. Saya setuju. Mereka ke sana bukan mengintai berapa besar, berapa lebar tembok, berapa tinggi tembok, berapa tentara. Nah, itu tidak ada bandingannya dengan Tuhan. Tetapi kenapa mereka diutus ke sana? Karena Tuhan mau jemput seseorang yang punya iman yang luar biasa. Orang itu bernama Rahab. Tuhan mau selamatkan karena sudah sejak lama ada benih iman. Dia didengar saudara-saudara pesan-pesan bahwa Allah Israel, jauh lebih besar, membelah laut, mengeringkan sungai-sungai, memukul batu-batu keluar air pam. Dan dia berkata, kapan aku jumpa dengan Tuhan yang seperti itu? Andai kata saja ada orang yang memperkenalkan aku. Dan saudara tahu, itu di Jericho. Dan jeritannya, magnet membuat Allah sebelum menyerang, menyuruh 2 orang. Untuk apa? Pergi ke sana. Imanlah yang menghentikan Bartimeus. Tuhan Bartimeus berseru-seru dan Tuhan berhenti. Dia bilang apa? Yesus anak Allah, kasihani aku, kasihani aku. Engkau dapat buat aku melihat, engkau dapat. Hari itu anak Allah berhenti. Kenapa? Ada iman. Engkau dan aku sebesar iman kita. Saudara, hari-hari ini makanya dikatakan, ku tetap percaya, ku tetap berdoa. Orang yang kalah adalah orang yang hanya bergerak lewat panca inderanya. Apa yang dia lihat itu yang dia percaya. Kita tidak. Kita tidak bergerak berdasarkan apa yang kita lihat. Tapi apa yang kita percaya. Kita lihat hari ini utang banyak. Kita lihat hari ini suami belum bertobat. Tapi kita percaya ketika kita terus berdoa. Alkitab berkata, Allah berkenan dan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Engkau bergerak di zona apa? Zona penglihatan atau zona iman? Zona penglihatan atau zona percaya? Saya katakan orang yang bisa dikalahkan, kenapa? Karena dia bergerak dengan panca indera yang bisa dilihat. Sokala itu, sesuatu kosong itu. Makanya Paulus berikan sebuah rahasia. Kita hidup bukan karena melihat, tapi kita hidup karena percaya. Amin. Hari-hari ini percaya kepada Tuhan. Kokohkan imanmu. Imanlah yang membuat engkau berkilauan. Saudara, Alkitab mengatakan hari-hari ini Alkitab bilang nyala iblis. Kemudian kemarin di mana ini? Dilanjutkan dengan setelah itu pasukan kedua. Pasukan Ibu Wis dan Komsel. Pendeta Neles. Mereka dilayani untuk pergi. Janjinya mau ke gereja. Saya berharap mereka datang. Saudara, kalau enggak minggu depan kita jemput. Mereka harus, ketika setan itu keluar, harus masuk firman. Harus masuk firman. Kalau enggak bisa datang 7 kali lebih jahat. Ya saudara, nah hari-hari ini saudara kita berhadapan dengan kuasa-kuasa ya saudara kegelapan. Tapi kita jangan takut. Kita punya Tuhan yang sudah mengalahkan dia. Baru di padang gurun Sokala, Roh Kudus yang membawa Yesus, yang dipenuhi dengan Roh Kudus yang membawa Yesus ke medan peperangan. Dan iblis ada di sana. Ya saudara, Adam
Adam pertama. Adam kedua dalam keadaan lapar sekali memenangkan peperangan. Amin. Haleluya. Itulah sebabnya pasukan perlu berpuasa. Bilang kiri kanan, jangan terlalu kenyang. Iblis datang tong kurang iyo-iyo. Saudara ya. Ya, kenapa saudara? Alkitab berkata, saudara, hari-hari ini, kemarin waktu di mana nih? Dorbolaang. Dorbolaang, setelah itu hamba Tuhan Pak Neles khotbah terang-terangan. Yang babaroko bertobat. Setengah di kanan Alkitab, setengah di kiri baroko. Saya lihat di kitab Ayub, jangan-jangan ini tuh roh buaya. Iya, karena di Ayub bilang asap keluar dari hidung, api keluar dari mulut. Ibu karang-karang, ada. Oh, mari orang lihat sedikit. Tidak menyain Ini maksudnya khotbahnya Pak Neles kemarin. Saya pikir-pikir kok agak mirip dengan apa yang dilihat Ayub 27. Iya saudara. Kata firman Tuhan. Sebentar saya lihat. Dan orang-orang saudara, setelah selesai kita minta mereka, berapa banyak di sini yang mau berhenti rokok? Mereka maju. Saudara ya? Ya, mereka maju saudara. Saya bilang begini, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ada sebuah saudara, pertobatan, padahal saudara ini adalah sudah menjadi sebuah gaya hidup. Saya tahu Tuhan sedang membenahi umatnya. Dan Alkitab mengatakan saudara, mereka di sana semuanya saudara orang yang mensupport KKR itu bikin tenda makan itu mereka. Kita gantian yang lain. Tuhan telah menyatakan sebelum kita pergi, ada yang sering kerasukan. Saudara, jadi dipanggil. Siapa yang sering kerasukan? Sedikit kerasukan. Tiba-tiba maju itu anak nona yang cantik. Saudara, tadinya sudah didoakan, tapi Tuhan minta, sering kerasukan. Mungkin kalau orang lain malu. Tapi saudara, tiba-tiba dia maju ke depan dan dia mulai menunjukkan cakar-cakarnya. Tapi saudara tahu dia dijamah oleh Tuhan. Di barisan sebelah sini ada seorang ibu, dia diam-diam, dari tadi diam-diam. Tiba-tiba ketika mata beradu, saudara, kami angkat kening. Lalu dia begini. Ya saudara, kita bilang, nah, nih tahu kata ada iblis di dalam dia. Saudara, dia bentuk DP Puru jadi huruf U. Keras sekali dia punya kaki. Dan dia mulai menggerang. Seperti singa. Kita bilang pas. Ini no tuh Daud Jadusu. So ganti dang. Dulu singa dusu-dusu pat orang. Sekarang tidak. Torang dusu-dusu pas singa. Mau bilang Tuhan Yesus ini mau. Tapi ketika bilang Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Tiba-tiba dia menyerah. Saudara tahu. Ini yang namanya kingdom authority. Kita tidak pergi dengan kekuatan manusia. Tapi kita telah berlutut, kita telah bersujud, kita mengerang, kita menangis dalam doa. Kita minta Tuhan, pimpinlah kami, lawatlah mereka ya Tuhan. Kenapa? Di dalam doa ada kekuatan roh. Di dalam doa, kita berdoa di sini, Tuhan bekerja di sana. Tuhan melakukan jauh lebih banyak ketika engkau berdoa di sini. Tuhan menjamah anakmu yang ada di sana, suamimu yang ada di situ. Kuasa doa itu menggerakkan para malaikat untuk bekerja, berjalan bersama-sama dengan kita. Itulah sebabnya. Nyala iblis dari Dorbolaang. Sudah cukup lama waktu kami baru makan. Saya tinggal telan-telan. Ibu cerita begini, Bu. Tuh ibu di sebelah. Maaf Bu, kenapa? Ada
so makang datang kamar. Oh begini judong angkat tuh satu loyang begini. Begitu taruh, pasukan makang sisa 10 biji. Kita bilang, ini dang bu semua habis. Tak kira orang mau makan. Pulang orang bilang, tunggu, orang ada tangka ikan dari Lao untuk mau bawa. Saudara lihat, itu bukan masalah, tetapi masalah hati mereka yang rindu. Mereka lapar, mereka haus akan Tuhan. Makanya orang mau kirim beras ke sana nih, orang mau meteraikan. Ya saudara, apa inilah belas kasihan Tuhan, inilah pemberian Tuhan kepada saudara-saudara kita yang ada di Dorbolaang. Ibu Hana memimpin di sana. Saudara, laut teduh. Saudara, dan saya pernah merasa kenapa berbeda sekali jauh waktu kita pergi dan waktu dulu pergi dan sekarang ya. Perasaan naik tinggi, turun tinggi. Ini saudara, semuanya malaikat so kasih bersih. Aman kaki? Di mana? Sudah bu, kurang turun ini so sampai. Begitu dah. Oh, nyandak kotein susah-susah. Amin. Maut sudah menyingkir. Haleluya. Amin. Bilang kiri kanan jangan takut. Haleluya. Nah hari ini saudara bilang mana bu tuh Ayub tadi? Oh iya ada. Ayub 41 ayat 20. Yuk kita lihat. Ayub 41 ayat 20. Dari dalam lubang hidungnya mengepul uap. Betul tak? Bagaikan dari dalam belanga yang mendidih. Dan apa? Menggelagak isinya. 21. Maju. Nafasnya menyalakan bara. Betul tak? Dan nyala api keluar dari dalam mulutnya. Tarik, buang. Tarik, buang. Saudara, apa ini kalau saudara melihat buaya? Spirit buaya. Keras. Keras kepala, keras hati. Saudara ya, tidak boleh ada dalam hidup kita. Kita mesti singkirkan. Tuhan bilang, Ayub, ngeliat ini buaya ini. Keras. Biar tusuk-tusuk keras. Ya. Biar tusuk-tusuk dia pedang roh. Keras DP hati. Ini mau bertobat dia. Dia nak mau terima pesan-pesan firman Tuhan. Keras. Tapi tahukah engkau Ayub? Aku Tuhan yang berkuasa atas dia. Hari-hari ini banyak berdoa. Sekeras apapun hati saudara-saudara kita yang belum bertobat. Kita berdoa pasti mereka dijamah oleh Tuhan. Saudara ya, saya percaya sekalipun mungkin anak-anak kita hatinya keras. Saudara ya, mau dibilang-bilang tidak mau dengar. Berdoa saudara. Jenis ini tidak dapat diusir. Kecuali dengan doa dan puasa. Matius 17 ayat 21. Tayangkan. Yuk, kita baca. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan apa? Berdoa dan berpuasa. Ada jenis-jenis hanya bisa kita kalahkan dengan apa? Doa dan puasa. Saudara, ini tentang seorang anak yang apa saudara? Sakit ayan, jatuh di api, jatuh di air. Iblis mempermainkan murid-murid yang tidak ikut ke gunung untuk berdoa tidak bisa usir. Makanya saya dan saudara harus naik ke gunung Tuhan. Ini di gunung kemuliaan. Makanya Yesus ketika turun, dia hadapi ini. Dia bilang apa? Kenapa kalian tidak usir? Pertama, kalian tidak percaya. Yang kedua, kalian tidak berdoa. Karena ada jenis-jenis tidak bisa hanya ditengking begitu saja. Perlu doa dan puasa. Hanya orang yang dari atas gunung yang bisa usir ini. Haleluya. Makanya kita puasa. Amin. Amin. Sentuh kiri kanan dulu. Puasa orang.
gunung Tuhan, saudara, Alkitab bilang, Yesaya 56 ayat 7. Yesaya 56 ayat 7. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Bangsa-bangsa akan dijamah Tuhan jika gereja disebut rumah doa. Makanya saya dan saudara, Alkitab bilang, latihlah dirimu beribadah, perlu latihan. Untuk berdoa perlu latihan. Doa 1 jam perlu latihan. Saudara, 1 jam sudah, tambah lagi 1 jam. Tambah lagi puji-pujian 1 jam. Tambah lagi penyembahan 1 jam. Habis itu masuk dimensi doa syafaat. Habis itu doa untuk rumah tangga. Habis itu doa untuk problema. Berapa jam nah ibu? 5 jam belum kelar-kelar. Ini yang namanya latihan. Amin. Latihlah dirimu beribadah. Alkitab bilang, tempalah mata bajamu. Asah, latih. Terus 1 kali berdoa, influenza belum baik. Torang setumpang tangan, nyak baik-baik, lebe beringus. 2 kali berdoa. Yang sakit, kalau yang sakit, mari latih. Jangan dulu cari Paramex. Begitu sakit kepala, jangan dulu cari. Apa ini? Panadol. Bilang, ini waktunya aku berlatih. Amin. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kepalaku sembuh. Oleh beba nyujud dia. Oh saudara, mulai dengan basaro. Himrata karalaba shekaralabata karalab. Oh sakit kepalanya sembuh. Saudara, belum dia. Oh saudara mulai memuji Tuhan. Ku mau memujimu. Ulang lagi sampai dia sembuh. Sedangkan orang gila, kalau lihat oto, biar gila, bapinggir. Coba saudara lihat, bapinggir. Apalagi iblis. Kalau saudara lewat, mesti bapinggir dia. Itu aturan di alam roh. Bahkan ada iblis ketakutan. Ketika mezbah dibangun di atas gunung Karmel, dia biarkan 450 nabi Baal menore-nore diri, potong-potong diri, so potong lidah, potong ini, ya. Elia bilang, "Dah keluar sto, menipe bos." Iya kan? Oh, ada jalan-jalan sto ke ada tasono. Nya ndak hadir dia, iblis ndak maha hadir. Utung dapat kuda di amuran, kuni sodola kita di Madidir. Ya ndak, itu udah kaki tangan. Dia tidak maha hadir. Kuasanya sudah dilucuti. Tinggal yang dia lakukan batipu. Dia menipu. Hanya kepada orang yang tidak percaya dia mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi kalau orang yang dalam Tuhan, dia mau tipu, lihat Hawa. Dia tidak bisa bikin apa-apa selain dia menipu Hawa. Karena Hawa tidak dengar firman. Yang dengar firman Adam. Nah jadi hari-hari ini saudara, makanya kan iblis bilang begini, Paulus aku kenal, apalagi Yesus hormat aku ketahui, tapi kamu siapa? Sampai kita mau minggir, ya kan? Anak-anak sekewa. Jadi ketika saya dan saudara diberi kuasa, tapi kamu telah menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun atasmu. Jadi ketika engkau mau lewat, iblis bilang, awas. Ibu Lisa mau lewat, awas. Iya saudara. Apalagi dikubur, santai saja lewat. Iya. Dia kurang hormat bos, lewat Jo. Orang yang ketakutan, orang yang permisi. Tak harap tidak ada jemaat Kingdom Vision begitu ya. Atau apa, lewat dikubur mesti fluid. Pip, kon dia belas pip, cakar. Nah hari-hari ini saya dan saudara, saya merasa saudara, Tuhan akan bawa kita menyerbu. Tuhan bilang, Elia sekarang tantang itu 450. Selama ini Isabel baking tako, tangkap nabi-nabi Tuhan, bunuh. Sekarang mari kita jumpa di atas gunung Karmel. Dia yang tunggu, dia bilang Ahab kumpul Jo.
saking mereka merasakan zona hadirat Allah, iblisnya tidak hadir. Dia kasih biar DP pengikut-pengikut so punung darah, so kelelahan, so frustasi, so depresi. Nin tahu iblis dapat siar kemana. Elia cuma santai, berseru lebih keras, berseru. Saudara lihat, tidak ada dia. Iblis begitu, dia jangan kasih tinggal. Tuhan nyanda, di tengah lembah air mata Tuhan menyertai. Sekalipun aku dalam lembah kelam gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Sekalipun apa saudara, Simon menyangkal dia tatap Simon. Tatapan yang membuat Simon menangis adalah tatapan belas kasihan. Dia tidak pernah tinggalkan saya dan saudara yang meninggalkan Tuhan. Satu kali gereja dan dunia yang selama ini terpisah tiba-tiba mulai saling mendekat. Dan dunia bilang, gereja, sekali-sekali kok orang gencatan senjata. Ngana dok kurang usir-usir pak kita. Saudara ya, gereja, bagaimana kalau ngana ikut sekali-sekali tongpe musik? Lihat orang asik, bumpak, disko tanah. Gereja bilang, enggak, aku diciptakan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ini saudara, imajinasi saudara ya. Iya saudara ya. Dan kemudian dunia enggak mau menyerah. Dunia bilang, bagaimana kau tunggu aku pegang tangan? Putih sekali yang pegang. Dunia, gereja, lihat yang baju. Cuma monoton, putih. Lihat kita. Wanita Babel, penuh dengan emas, permata, ada di peta buka sedikit. Asik toh. Ngana dok. Dia bilang, tapi ini jubah anugerah. Tapi enggak bagus, cuma putih tanda kesucian. Belum kita pe jalan, tapi jalan lebar, luas. Ngana pe jalan sempit, dok, kong sedikit orang yang melewatinya. Rupa kurang asik gitu loh. Ya, gereja dan dunia ini. Tiba-tiba dunia berpikir, gereja berpikir, boleh juga ini sekali-sekali kah aku pegang tangan. Iya, saudara, tiba-tiba saudara mulai digoda. Baru dia bilang ini, belum ngoni peruangan, berdoa menangis, berdoa mengerang, tak pelanting sana, tak pelanting sini. Lihat orang, asik pesta men. Makang, mabo, minum, asik toh. Dibandingkan kalian, menyangkal diri, memikul salib, doa puasa, kurang asik. Coba sekali-sekali, ya rubah ngoni peruangan. Dari ruang doa, jadi ruang pesta. Dan akhirnya gereja pikir boleh juga sekali-sekali. Gereja memberikan tangannya yang putih bersih, bergandengan dengan dunia. Dan hari itu malaikat terpengarah. Bapa memandang, gereja jatuh. Jangan tidur dengan musuh. Akibat Simpson tidur dengan Delilah, hampir selesai. Akibat Lot tidur di tempat yang salah, anak-anaknya tidur dengan dia. Hari-hari ini kita dan dunia pisah jalan. Kita dan dunia beda jalur. Amin. Alkitab bilang apa? Hari itu iblis datang dan berkata, Yesus, Alkitab firman Allah yang hidup bilang, Yesus lapar sekali. FAYH bilang, roba jika engkau anak Allah, buktikan. Roba ini apa? Batu menjadi roti. Dan dia apa Tuhan Yesus bilang? Sebab ada tertulis. Ada tertulis. Ada firman. Apakah hari-hari ini ada firman di mulut kita? Itu yang akan mengenyahkan iblis. Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. 40 hari Yesus tidak makan, tapi menurut saya dia terima dari mulut Bapa. Apa yang harus dia kerjakan ke depan, dia terima setiap hari, selama 40 hari rohnya dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Dan Yesus kutip dari Ulangan 8 ayat 3. Mari kita lihat sejenak.
Ini dia. Jadi, ia merendahkan hatimu. Yuk kita lihat dari ayat 2. Yuk kita baca. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau. Untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ayat 3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ini Yesus kutip. Yesus ambil firman dalam kitab Ulangan, dia serang iblis dengan pedang roh yang ada di mulutnya. Kenapa saudara? Ayatnya yang kedua bilang apa? Orang-orang yang dapat mengenyahkan iblis adalah orang-orang yang melewati proses pengujian. Proses kerendahan hati dan apa ini? Dicobai. Firman Allah yang hidup bilang, untuk menguji engkau. Hari-hari ini saudara, biarkan saya dan saudara ada pengujian yang akan Tuhan kerjakan. Untuk melihat, saya pernah bilang kalau jembatan itu mau dilewat, mereka akan saudara uji coba dulu seberapa berat yang bisa dilewati di sana. Itulah kapasitas jembatan itu bisa digunakan enggak? Jangan sampai kalau berat lewat, kong ciri ke bawah. Saya dan saudara untuk berkat datang akan melewati yang namanya pengujian. Kenapa Alkitab bilang di padang gurun enggak ada makanan lain, cuma apa? Ayat 3 bilang. Mana? Ulangan 8 ayat 3, maju, tolong maju. Firman, makanan malaikat. Dorang pastiu. Saya berpikir begini, iyo kan kalau satu hari makan ubi, esok ubi, 3 ubi, 4 ubi, 5 ubi. Nggak ganti-ganti. Ya? Dan ketika, apa saudara? Mereka mulai komplain, kenapa cuma ini, kenapa cuma ini. Tapi saudara tahu, Tuhan ingin menguji, tapi itu yang terbaik yang Tuhan berikan. Kita mau yang lain, tapi Tuhan merasa mana adalah yang terbaik untuk kita. Kita akan diuji. Apa yang kita butuhkan, Tuhan sediakan, bukan apa yang kita inginkan. Apakah hari-hari ini kita ingin banyak, tapi yang kita butuhkan Tuhan tahu. Sekian, ya itu yang dicukupi. Jangan kita mengeluh. Jangan kita bersungut. Kita harus belajar untuk mengucap syukur. Saudara, ini ujian, saudara. Bukan Tuhan tidak bisa beri banyak. Tapi saudara, bagi engkau yang dapat banyak, hati-hati dengan kenyamanan. Daud tidak jatuh pada saat dia dalam keadaan susah di padang gurun. Daud jatuh justru ketika dia sudah ada di tahta. Salomo tidak jatuh. Salomo jatuh ketika apa saudara? Salomo sudah jadi besar. Tiba-tiba dia mulai cinta kepada perempuan-perempuan asing. Apa yang diambil iblis? Cinta. Apakah hari-hari ini bagi engkau dan saya yang sudah dicukupi berlimpah, masih ada cinta enggak? Masih ada cinta enggak? Kalau semulai berkurang, mari kejar Tuhan. Itu tanda warning. Itu tanda warning. Salomo tidak langsung kehilangan. Langsung saudara berdosa begitu enggak. Alkitab berkata dia mencintai perempuan asing. Yang selama ini cinta itu hanya untuk Tuhan. Itu kalau apa saudara? Ujian di kenyamanan. Tapi ujian di tengah padang gurun lagi lain. Kalau semua pas-pas. Saudara, satu kali Gehazi pikir, iko-iko dengan Elisa. Hari-hari lihat mujizat. Hari-hari lihat mujizat. Mana nak lihat doi. Supranatural ada. Mar doi rupa kurang begitu. Begitu dia lihat doi, bisa beli ini. Apa nih? Ya kan? Bisa beli tanah, bisa beli ladang. Dia bilang, aduh kalau begitu lebih boleh yang ini. Dia so pasti udah yang itu supranatural, mujizat. Dia doi yang mana? Itu Bileam. Bileam kan mataku memandang dia.
akan datang apa ini? Bintang Yakub. Wih, dia so lihat apa yang mau terjadi ke depan Yesus Kristus. Dia bilang apa? Kalau dia memberkati tidak ada satu orang yang bisa membalikkan. Kalau dia mengutuk tidak ada satu orang yang bisa membalikkan. Apa yang Tuhan berkati tidak bisa dikutuk. Itu Bileam. Nasihatnya, saudara ya, perkataannya mengandung kuasa. Cuma satu Bileamnya ada. Doi. Jadi mujizat ada supranatural. Ada, oh apa ini sonar supranatural. Sonar surgawi. Mari rupa kurang ini dia. Ini perenungan, saudara jangan marah. Tapi saya pikir, kan waktu Balak bilang, tekase ini. Satu kereta. Dia bilang, enggak, belum sebanding ini. Satu istana, dia langsung pergi. Dia belum pernah lihat yang begitu. Yudas, supranatural, orang mati bangkit, buta balia. Yudas sepastiu, nggak ada tanah dia. Kedudukannya ada, kurang supranatural. Lihat kiri kanan, apa? Ya saudara, apa yang membuat saudara disoeh? Saya penasaran disoeh itu. Air kan, mereka perjamuan enggak pakai beli anggur. Itu kesaksian Meltari. Kan bandara mereka bandara apa? Bandara Meltari ya? Ada yang KN. Ya betul? Ya ini Meltari ini dia saksikan langsung. Dia anak Tuhan tetapi dia apa itu? Seperti koran wartawan. Dia bilang betul so ini. Dia pergi. Hari itu tua-tua. Saudara mereka isi air itu sloki-sloki. Kemudian mereka ini. Lalu Meltari ada di situ. Dia bilang saya melihat langsung. Tiba-tiba itu DP apa putih tersingkap. Itu dia. Dia lihat, oh air putih itu. Kon orang berdoa. Keluar kemari anggur. Air menjadi anggur. Bangsa-bangsa datang waktu itu. Kira-kira 70 tahun lalu kegerakan di Soe. Itu diawali dengan apa? Ada hamba-hamba Tuhan dari luar datang menginjil di kampung itu. Gereja, bukan gereja karismatik. Gereja Gemim terbakar. Kalau orang di sini Gemim ya. Mereka adakan doa malam sepanjang 2 minggu yang hadir 200 orang. Anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, kondong berdoa, dong terbakar dengan firman. Ketika ini misionaris dong berdoa 1 hari, 2 hari. Minggu ke-14, jendela-jendela dia tutup, tiba-tiba masuk tiupan angin keras. Tiba-tiba masuk semua. Kenapa? Pendeta umumkan, orang mau berdoa jemaat 2 minggu, tiap malam nyanda ada satu yang nyanda hadir. Haleluya. Ini bilang namanya doa korporat. Dan tiba-tiba angin memantul, kisah 2 itu masuk. Tiba-tiba yang lain mulai kepenuhan roh, yang lain jatuh, yang lain menangis. Gereja yang bukan karismatik tiba-tiba dijamah Tuhan dan air berubah menjadi anggur. Hasil tanah mulai baik. Begitu 1 tahun, 2 tahun tuh di Soeh yang ada air mancur 7 warna. Tapi tiba-tiba beberapa tahun yang lain mulai bilang begini. Kita banyak yang mujizat. Tapi uang kok pas-pas. Mana mujizat doi? Mana mujizat keuangan? Apakah kalian kurang? Enggak. Tapi kami ingin lebih. Sejak hari itu, tiba-tiba kegerakan mulai terjadi. Mereka menginginkan yang natural daripada yang supranatural. Saya tidak bisa memungkiri yang terjadi di Faith Tabernacle berbeda. Adeboye dan Oyedepo. Orang-orang pemungut sampah. Dan hari ini dengan 50.000 jemaat. Yang lain para pemungut sampah menjadi saudara pengusaha-pengusaha berhasil. Saya pernah bertanya, Tuhan kenapa ini engkau tidak izinkan di Soe? Mereka punya tempat untuk parkir helikopter. Tempat Ferrari baru. Tapi satu kali pendeta Budi ya pergi ke sana dan shooting.
Saya kaget. Di tempat persembahan, orang yang tadinya bawa mobil mewah pulang jalan kaki. Karena kunci mobil dan mobilnya sudah dia persembahkan. Saya bilang, Tuhan bilang, itulah sebabnya aku memberkati mereka. Mereka tahan jika mereka diberkati sedemikian. Jadi Tuhan sudah tahu kapasiti demi kapasitas. Yang perlu kita lakukan, perbesar kapasitas kita. Perbesar kapasitas kita. Bahkan di Fei Tabernakel satu kali, orang meninggalkan helikopternya, dipersembahkan untuk penginjilan. Serangga-serangga, kalau saudara lihat videonya, ilmu hitam hanya bisa berhenti di muka gereja. Kan di sana voodoo ya. Jadi orang kalau kerasukan setan voodoo, enggak langsung saudara, enggak langsung menyerah. Mereka lari ke Fei Tabernakel. Begitu masuk pintunya, saudara, setan lari. Kenapa? 2 tahun 7 bulan. Pendeta dan beberapa jemaat doa dan puasa. Adeboye lahir dari apa? Zaman di mana gereja waktu itu sebelum sebesar ini. Oh saudara, mau di apa saudara? Dianiaya. Mereka harus apa saudara kalau lihat? Doa puasa di dalam rawa. Jadi supaya enggak dapat dong mau apa di rawa. Keluar kamari, begitu tentara lewat dong angka, keluar kamari lintas saja. Dan mereka lakukan 2 tahun 7 bulan. Mereka doa puasa, doa puasa, doa puasa. Negara bebas, gereja diberkati. Jadi layak. Tuhan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kingdom Vision pasukan Tuhan, teruslah berdoa, teruslah berseru, teruslah mencari Tuhan. Saya percaya, inginkan yang ilahi, yang supranatural daripada yang natural. Tuhan tahu kebutuhan kita, Tuhan tahu keperluan kita. Yang kedua, Alkitab bilang, Yesaya 35 ayat 6. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa. Mulut orang bisu akan bersorak-sorak sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Ayat 8. Tanah pasir yang hangat. Ayat 8, loncat aja. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebut Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya. Dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Yang kedua, jalan saudara padang gurun akan melatih kita untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Kuduskan diri kita dari segala pencemaran jasmani, pencemaran rohani, dari segala perselisihan, iri hati, amarah. Alkitab bilang apa? Padang gurun akan berubah jika apa? Alkitab bilang apa? Di situ ada jalan kudus. Kekudusanlah yang membuat kita bisa mengenyahkan iblis. Hidup kudus, berpikir yang kudus. Hati kita minta Tuhan kuduskan. Sebentar orang mau masuk dalam perjamuan kudus. Minta kekudusan daripada Tuhan mengalir dalam hidup kita. Oh saudara, saya dan saudara stop. Ya saudara, hal-hal yang najis, hal-hal yang kotor di hadapan Tuhan. Hal-hal persinahan, percabulan. Buang semua itu. Kenapa? Karena Tuhan mau buat mujizat. Tuhan Alkitab bilang apa? Yang disebutkan orang yang tidak tahir tidak akan bisa melintasinya. Kita tutup dengan Yesaya 51. Ayat 3. Alkitab bilang apa? Yuk kita baca. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti taman Eden dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Wah saudara, ini padang gurun akan menjadi tempat pewahyuan. Eden, pernah ingat di Eden? Adam dan Hawa jalan dengan Tuhan.
berbincang-bincang, bincang-bincang. Saudara, Adam kan mati 930 tahun. DP cucu Henok, saudara, 365. Jadi opa Adam masih hidup, Henok ada. Jadi bayangkan kong opa Adam bilang, Hen, ya opa bajalang deng Tuhan. Di saat cucu-cucu lain bilang, opa Jo, kurang kisah-kisah itu Jo. Tapi Henok tertarik, bajalang deng Tuhan. Iya kan misalnya, kalau orang pe opa ada yang umur 300 tahun. Orang Riki lah. Iya kan? Kayak apa? Iya masuk akal ya. Adam 930, Henok lahir. Saudara, Adam masih hidup. Adam punya anak laki-laki dan perempuan. Adam punya banyak cucu-cucu. Tapi cucu-cucu yang mana yang dicatat di Alkitab? Karena ketika opa mau cerita, dulu di Taman Eden, opa jalan dengan Tuhan. Cucu bilang, itu jo opa pikisahnya ada lain. Satu cucu baangka. Tak tinggal Henok. Kondang opa. Wah, hadirat Tuhan dapat aku. Berbincang opa. Henok terobsesi. Setiap hari Henok berseru, Tuhan yang memperkenalkan kepada tape opa, perkenalkan pak kita. Dia kejar di saat cucu-cucu, ya kan Alkitab bilang, Adam punya anak laki-laki dan perempuan. Saudara, tapi yang terkenalkan Adam punya anak, Kain so bunuh Habel, Habel so mati Set. Set keturunan tuh, Kenan, Enos. Itu, keturunan ketujuh tuh siapa ini? Henok. Henok terobsesi. Tuhan, opa bilang, dan kita percaya Tuhan ada. Tuhan perkenalkan. Henok mendesak. Tiba-tiba Henok dapat anak lewat pewahyuan. Tuhan bicara. Nok. Tadi Hen, Kang. Hen. Senama ini anak Metusala. Apa? Mau datang air bah. Selama anak ini hidup, tiba-tiba Tuhan bicara, Pak. Selama anak ini hidup, yang tidak ada air bah. Tapi begitu dia mati, air bah turun. Makanya Henok tiba-tiba, Tuhan bicara. Dia bilang, Metusala. Tapi anak penama, setelah ia mati, datanglah air bah. Mulai dari situ dia selapas Pak Tuhan. Hari-hari dia jalan, dia bicara dengan Tuhan. Tiba-tiba Tuhan kasih pewahyuan kedua. Kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di Yudas, Tuhan datang dengan beribu-ribu malaikatnya. Bayangkan, saudara ya, itu kan penutup. Bayangkan ini Henok ada bicara dengan Tuhan. Layer per layer. Tuhan lebih bilang, bukan main. Ada orang suka sekali bercerita dengan kita. Ada orang suka sekali berdoa. Ada seorang suka sekali bicara dengan aku. Berapa lama Tuhan tidak tanggung, Tuhan anggap bawa pulang. Nyandak lewat kematian. Iblis protes sama dengan cari-cari mayat Musa. Mana. Tuhan bilang, apa? Kita yang berdaulat. Kalau tak so angka mau apa deh? Saudara, Henok tidak melewati kematian. Henok terobsesi. Opa-opa, ya, ceritakan pengalamanmu dengan Tuhan kepada cucu-cucumu. Amin. Selain engkau ceritakan, dulu opa tentara. Ya tak? Ceritakan. Dulu opanya bertobat, mas sekarang opa so bertobat. Iyo opa. Amin. Mak le begitu. Ini gara-gara apa? Benih ilahi. Henok terobsesi. Tuhan, kalau boleh bicara Pak, tapi apa berarti boleh bicara dong Pak kita. Dia kejar, dia dusu Pak Tuhan. Nah itulah Taman Eden. Tempat pewahyuan. Musa ketemu Tuhan di padang gurun. Musa lihat api di padang belantara. Semak yang tidak terbakar. Yohanes Pembaptis ketemu firman. Di mana? Padang gurun. Saudara, kesusahanmu tidak akan mematikanmu. Tapi justru ini yang orang bilang kesempitan. Ini bukan kesempitan. Ini kesempatan. Untuk engkau dan aku jumpa dengan Tuhan. Ada orang di fase 40 pertama, 40 tahun sama dengan Musa. Dididik, direndahkan. Dulu kan Musa sok sekali.
Iya kan, dia pakai DP kekuatan. Begitu ada orang melawan Israel, dia lihat kiri kanan, kok dia pakai pukpak, kok dia kubur. Dia pakai DP kekuatan. Tapi saudara tahu ketika dia keluar dari padang gurun, dia bilang aku tidak punya apa-apa. Dia direndahkan, tapi 40 tahun kedua adalah fase 40 hari full. 3 kali 120 hari tidak makan, tidak minum. Dia jumpa dengan Tuhan. Itu menjadi tempat pewahyuan. Itu menjadi tempat perjanjian. Itu menjadi tempat di mana dialah yang membuat Tuhan bawa tiang awan, tiang api. Mungkin engkau tidak ada di fase pertama, tapi engkau ada di fase kedua. Untuk engkau dan aku mengejar Tuhan. Dan kita bisa berkata kepada iblis, "Enyalah engkau, iblis, dari keluargaku, rumah tanggaku." Tuhan memberkati. Shalom.